Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun tabi alim puro. Yang terhormat Ibu Siti Asiah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Punggur. Yang saya hormati Bapak Sajar selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bapak Supriyanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Titin Rahayu selaku Pembina OSIS SMP Negeri 1 Punggur, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini di Jumat yang berkah ini. Insya Allah ya, kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan calon fasilitator bimbingan konseling Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Ibu Rizka Triandawati SPD, yang pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan pengimbasan dengan judul Kelola Emosi. Ya, jadi kelola emosi masuk dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian di situ ada jurus jitu penuh ilmu. Tentunya kita semua sangat memerlukan materi yang akan disampaikan oleh Bu Rizka selaku calon fasilitator daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk bimbingan konseling. Dan sebelum pelaksanaan pengimbasan ini, kita bersama membacakan doa sehingga acara yang kita akan laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum acara inti, kita dengarkan bersama informasi dan arahan, mungkin pesan gitu ya, dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Punggur kepada Ibu Siti Asiah SPD MPD. Disilakan. Terima kasih Bu Hermi selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri undangan dalam kegiatan pengimbasan calon fasilitator daerah khususnya dari bimbingan konseling. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan kita diberi keselamatan lahir batin untuk mengikuti acara ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut, pada pagi hari ini ada sesuatu yang terjadi. Ini kita doakan saja, mudah-mudahan siswa kita itu sehat. Ini masih berlangsung untuk pemeriksaan, mudah-mudahan hasilnya baik. Terlepas dari itu Bapak Ibu, harapan kita jadi dari pengimbasan ini nanti kita bisa melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Rizka. Dan kita ucapkan selamat dulu pada Ibu Rizka karena beliau terpilih di Lampung Tengah menjadi calon fasil dalam kegiatan bimbingan konseling, dan kita tidak bisa lepas dari SMP Negeri 1 Punggur. Mudah-mudahan membawa nama baik SMP Negeri 1 Punggur karena kompetensi dari guru-guru maupun siswa yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terkait dengan pengimbasan yang akan dilakukan Ibu Rizka itu terkait dengan pengelolaan emosional, dan ini memang sangat penting bagi kita dalam mengelola siswa maupun pendidikan. Dalam pengelolaan kesiswaan itu kita memang tidak bisa lepas dari pengelolaan emosi yang kita miliki. Bagaimana emosi kita berhadapan dengan emosi siswa.
Ketika satu sama lain tidak bisa mengelolanya, maka yang terjadi adalah tentu bertentangan. Pertentangan itu mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan, dan ini kita tidak ingin terjadi di SMP Negeri 1 Punggur karena visi kita visi ramah. Kita tidak bisa terlepas dari visi tersebut karena visi merupakan impian sebuah lembaga untuk mencapai cita-cita masa depannya. Dan dari visi itu kita akan ada indikator di sana, kemudian kita akan kembangkan. Dan salah satunya adalah kita memiliki visi ramah. Ramah tidak bisa hanya sebagai slogan, tetapi harus kita terapkan. Bagaimana dari siswa maupun pengelola, dari guru, itu semua memiliki rasa ramah sehingga menjadikan aman bagi siswa untuk menimba ilmu di SMP Negeri 1 Punggur. Dan ini terus terang tidak mudah karena kita belum mengetahui ilmunya. Dan hari ini kita bersyukur dari calon fasil kita, Ibu Rizka akan memberikan ilmunya. Bagaimana mengelola emosi tersebut sehingga tidak menjadi pertentangan antara siswa maupun pendidik yang ada di SMP Negeri 1 Punggur. Maka harapan kita dengan mengikuti pengimbasan tersebut, maka kita akan memiliki hati yang lebih luas, menerima apapun terkait dengan pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Punggur, karena memang kita harus belajar bagaimana mengendalikan diri. Itu tidak mudah. Nanti kita akan amati, kita akan simak dari ilmu yang diberikan Ibu Rizka. Kemudian kita juga harus mengenal karakter siswa. Siswa ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Maka kita memang harus mengenal diferensiasi, itu tidak bisa lepas. Walaupun tidak ditunjukkan, tetapi kita sudah paham sebagai seorang guru memiliki ilmu dalam sosial itu pasti. Kemampuan untuk menganalisa bagaimana karakter siswa sebelum kita berikan ilmu itu juga wajib. Maka ada semacam psikotes atau pemeriksaan awal, bagaimana kita akan masuk ke dalam pikiran mereka sehingga mereka mau mengikuti apa yang kita jelaskan, apa yang kita berikan. Tanpa mereka masuk ke dalam pikiran kita, maka tidak akan terjadi interaksi antara kita dengan siswa. Yang terjadi, kita akan emosi semakin tinggi. Nah, nanti kita akan dapatkan ilmu tersebut dari Ibu Rizka. Mudah-mudahan sabar kita semakin bertambah dan ilmu untuk mengelola pendidikan, terutama mengelola siswa di dalam kelas, itu juga semakin kita bijak. Harapan kita ilmu ini akan berdampak bukan hanya untuk Bu Rizka sebagai calon fasil di daerah Lampung Tengah, tetapi khususnya kita sebagai pendidik, kita akan mendapatkan ilmu tersebut dan bisa kita terapkan sehingga ramah yang menjadi visi kita akan terwujud. Itu saja harapannya. Kita bisa langsung nanti menyimak dari pengimbasannya Ibu Rizka. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari kepala sekolah ada kata kuncinya yaitu ramah gitu ya. Dan ini kita langsung nanti masuk acara inti gitu ya Mbak Rizka ya. Oh ya. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kita ya untuk mendengarkan materi dari calon fasilitator daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu guru kita ya. Kita cukup berbangga kepada Bu Rizka dan waktu untuk Bu Rizka sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar ya Ibu. Tujuan dari mempelajari kelola emosi yaitu agar guru BK dan guru non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Konsep pembelajaran SEL, Social Emotional Learning, menurut Elisa dan kawan-kawan tahun 1997, Elisa dan Arnold tahun 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar Social Emotional Learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik,
dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Kolaboratif for academic, social, dan emotional learning atau disingkat dengan CASEL mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu menyadari diri sendiri. Dan di kolom kedua itu adalah kita harus mampu untuk memahami emosi dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Dan contohnya itu seperti ini. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah self-management, mengelola diri. Di kolom kedua adalah kita harus mampu untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada sesuatu situasi yang berbeda. Jadi kita itu harus tahu, saya itu tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, dan khawatir. Yang ketiga adalah responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Selanjutnya, relationship skill, terampil berrelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Selanjutnya, social awareness, peduli sosial. Peduli sosial ini adalah kemampuan menjalin, mempertahankan hubungan dengan relasi yang sehat, efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Sebelum kita lanjut ke EMC, biar lebih seru suasananya hidup, bagaimana kalau kita nyanyi dulu lagu 7 Jurus BK Hebat, karena ini ada di dalam materi yang saya sangat. Silakan berdiri Bapak Ibu biar lebih seru. Oke, kita siap ya Bapak Ibu, boleh bertepuk tangan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, gunakan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata
7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita mulai yang pertama adalah EMC. EMC itu adalah empathy, mindfulness, composition, dan critical inquiry. Ya. Menurut UNESCO dan Mahatma Gandhi Institute of Education menjelaskan 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu EMC disingkat jadi EMC dari empathy, mindfulness, composition, dan critical inquiry. Keempat kompetensi tersebut perlu diasah oleh seorang guru agar proses pembelajaran dan pelayanan BK dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, empati merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Menurut Myers et al. Tahun 2019, empati dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah empati secara kognitif, yang kedua empati secara emosional, dan yang ketiga empati secara perilaku. Selanjutnya, mindfulness. Mindfulness adalah pemahaman diri, diperlukan dalam proses pengajar. Mindfulness merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Menurut Kang et al. Tahun 2011, kemampuan ini dapat ditunjukkan dengan perilaku meditasi atau menenangkan diri yang dianggap dapat mengurangi bias dan perilaku negatif dalam menghadapi sesuatu. Menurut Luke dan Gibson tahun 2015, berikut ini 3 teknik mindfulness. Yang pertama adalah 2 feet on breath. Dari teknik mindfulness ini biasanya dipakai untuk seseorang yang cemas. Biasanya itu dengan menghela nafas lalu menghentakkan kaki supaya cemas itu reda. Lalu selanjutnya set attention, yaitu adalah berfokus pada tujuan, niat yang positif. Biasanya digunakan setiap pagi sebelum bertugas, penting untuk melatih fokus pada tujuan supaya tidak gagal fokus Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya yang 3, I'm aware. Sadar dan akui yang sedang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan. Nah, ini bisa kita praktekkan sepanjang hari, check-in singkat untuk merespon agar kita itu lebih sadar dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, composition. Composition ini, compassion adalah bela rasa. Seorang individu dapat membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress atau tekanan pribadi akibat respon yang berlebihan terhadap perasaan orang lain. Menurut Barton dan Garvis tahun 2019. Berikut kemampuan yang ditunjukkan melalui 6 compassion seperti sensitif, peka terhadap respon, lalu selanjutnya simpati, kepedulian kepada orang lain, empati, memahami perspektif orang lain, caring, peduli dengan orang lain, tolerance, bentuk kepedulian
atau menoleransi emosi orang lain dan non-judgment. Menerima kondisi perasaan orang lain seperti rasa frustasi, marah, lalu sedih. Seperti itu Bapak Ibu. Critical inquiry. Critical inquiry bagian dari EMC yang berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif, dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif. Ini melibatkan pemikiran spektif yang konstruktif dan kesediaan untuk menantang asumsi, baik asumsi diri sendiri maupun orang lain, untuk mencapai wawasan yang lebih akurat dan terinformasi. Ini adalah proses aktif untuk menganalisis, mensintetis informasi, dan bukan hanya menerima begitu saja. Berarti harus ada penerimaan. Seperti itu Bapak. Sebelum kita kolaborasi, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, kolaborasi dulu, nanti baru kita akan menonton video yang bagaimana itu adalah seorang anak yang terlambat. Oke, tapi kita lanjut ke kolaborasi guru dan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah. Yang pertama adalah perencanaan integrasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah guru kelas dan guru BK bersama-sama merencanakan program, menyisipkan nilai sosial emotional learning seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi dalam program ini harus adanya kerjasama antara murid dan guru kelas dan guru bimbingan konseling. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah seperti kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan kelas seperti berdiskusi, role play, atau proyek sosial yang mengembangkan keterampilan interpersonal murid. Yang ketiga, pendampingan dan intervensi. Nah, pendampingan ini guru mengamati adanya masalah sosial emosional pada murid seperti kecemasan, konflik dengan teman sebaya, atau kesulitan mengelola emosi. Kalau yang sering terjadi biasanya konflik dengan teman dan kecemasan ya Bapak Ibu, karena kan setiap anak yang datang ke sekolah itu tidak dengan kondisi yang baik-baik saja gitu. Pasti anak tersebut pernah ada kendala atau ada permasalahan dari rumah lalu dibawa ke sekolah, mengakibatkan kecemasan, lalu karena kecemasan itu jadilah konflik dengan teman sebaya karena mungkin nadanya tinggi atau dia nggak mau disenggol biasanya gitu, lalu temannya ingin ajak main. Pelatihan dan penguatan kompetensi guru. Guru BK dapat menyelenggarakan pelatihan atau workshop tentang sel untuk guru agar seluruh pendidik di sekolah memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam mendukung perkembangan emosional murid. Selanjutnya yang kelima adalah monitoring dan evaluasi perkembangan murid. Bersama-sama menyusun indikator pencapaian sel dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan murid care holistik. Guru mata pelajaran dapat memberikan umpan balik dari sisi akademik dan perilaku kelas, sedangkan guru BK menilai dari aspek psikososial. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah. Kolaborasi dalam menyusun dan mengelola kegiatan sekolah seperti program anti-bullying, peer counseling, hari kesehatan mental, dan kegiatan sosial lainnya yang memperkuat nilai-nilai sosial emotional learning. Nah, sebelum diputarkan video, saya akan membagikan satu kertas untuk Bapak dan Ibu.
Bapak Ibu silahkan disimak. Saya kasih kertas, itu boleh Bapak Ibu remet, boleh Bapak Ibu robek, boleh dicoret-coret atau digosong pun boleh. Oke. Dilihat sambil kertas itu mau Ibu apakan, Bapak Ibu apakan kertas itu. Silakan disaksikan Bapak Ibu. Kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan jalan pelajaran, nanti ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Dari mulutnya kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu tidak bilang. Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kasih uang. Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macam kau. Mentol kau Kayla. Ya Kayla, gara-gara kau kita semua hampir tidak belajar. Mentol ini, hukum tahu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, cukup. Tapi ingat saudara, kalau kau masih berangkat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dikali gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Jauh makanya alasan. Berdiri korban. Sepanjang pelajaran hari ini, kau berdiri terus bukan. Dede terlambat sih. Udah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena aku tidak ada surat orang tuanya. Walaupun tidak pernah surat buku, kok tidak masuk kok? Sejarah kok, Kayla. Maafkan teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Saya tidak masuk sekolah. Memang bikin muatku. Kalau bukan bapakku, dulu jadi insinyur. Berapa kali tak masuk sekolah hari ini. Pikiran kalian semua melempar Kak. Lempar Pak. Lempar. Pikiran kalian hukum Kak. Hukum Pak. Oke Bapak Ibu, sudah selesai film yang kita tonton. Apakah kertasnya masih halus?
Emosi. Adakah yang sudah lecek atau sudah diremas? Ada, sepertinya punya Bu Ruby sama Bu Eni. Oke, saya mau tanya dengan Bu Ruby, kenapa kertasnya diremas Ibu? Tadi itu belum paham dengan perintahnya, belum tahu, nanti mau disuruh nonton dulu baru emosinya diberikan. Saya kira jadi hanya miskomunikasi saja sebenarnya. Tapi setelah menonton ternyata saya tidak sanggup meremasnya. Rencananya mau saya buang, mau saya robek-robek tadinya, tapi ternyata saya harus haluskan kembali supaya kembali. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita, kita harusnya tenang dulu, jangan emosi terlebih dahulu. Oke, kalau Bu Eni kayaknya ini sudah dilipat atau dicoret nih. Sedikit kusut, oke Bu. Oh, dicoret-coret. Sepertinya saya lihat tadi mungkin saya ini ya agak gemes sama gurunya gitu ya, karena belum tahu ceritanya. Akhirnya ya saya lihat, saya amati kok alangkah kasihan, akhirnya saya meneteskan air mata. Terima kasih. Ya, jadi sebelum ada kebenaran itu kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Oke, benar. Jadi sebelum melihat cerita itu kita jangan emosi atau jangan gemes dulu. Gemesnya itu yang kita lihat apanya dulu? Muridnya, siswanya, atau anggota yang ada di kelasnya? Apa yang membuat itu menjadi dramatis gitu ya? Oke, Pak Supri kayaknya katanya halus. Ya. Terima kasih Bu Rizka. Film tadi ketika saya hubungkan dengan kesetiaan harinya menghadapi seperti ini bersama kanseling, ternyata benar bahwa sesuatu itu harus dipikirkan dulu, dianalisa dulu, bahkan mungkin perlu dipertanyakan. Karena apa? Bisa jadi ada latar belakang dari anak tersebut. Kemudian kenapa kertas saya ini tidak saya lipat, bahkan tidak saya sentuh? Mungkin karena sudah berkali-kali Bu Rizka kami ketemu seperti itu, jadi olahannya sana sini sana sini. Ketika ketemu siswa yang demikian kita harus sangat memahami. Tetapi suatu ketika juga mungkin kertas ini bisa saya remes Bu. Satu contoh, ketika kita menemukan anak terlambat di mana didahului dengan nongkrong dulu, kemudian ditanya dia merokok dan membawa rokok. Mungkin kita was-was karena tadi seperti itu. Mohon maaf, tidak saya senggol. Artinya situasional. Terima kasih. Berarti Bapak sudah mulai bisa mengelola emosi karena kertasnya itu tetap bersih. Jadi Bapak itu harus melihat masalah itu tidak dengan covernya saja, tapi kita harus mengetahui isi dalamnya atau anak tersebut mempunyai latar belakangnya bagaimana. Pak Kunanta boleh? Ini kenapa Pak juga bersih kertasnya Bapak? Iya, jadi saya udah beberapa kali nonton video itu ya. Jadi nggak kuat tadi saya melihat. Jujur aja dari awal air mata saya itu hampir akan ngalir terus kalau melihat video itu. Jadi udah tahu alur akhirnya seperti apa gitu. Dan setiap saya nonton ya beres melihat itu karena ada latar belakang. Dan saya pengen juga sih ada anak kita itu kalau nggak masuk alasannya seperti itu sangat kita terima gitu. Pengen. Tapi kebanyakan kemarin kalau ada anak 3 masuknya terlambat dari kantin ternyata itu harus nyari-nyari dulu. Ini kebanyakan anak-anak saya di 8485 ya, yang banyak kemarin seperti itu. Jadi itu adalah satu contoh ya, satu contoh gambaran kepada kita. Kalau dilihat dari sisi sang guru itu sebenarnya sebuah penyesalan bagi kita kalau itu kita lakukan gitu kan dalam menangani kondisi siswa gitu. Jangan sampai kita berperilaku sama seperti Bu Guru tadi yang akhirnya menyesal di belakang gitu karena tidak mengkonfirmasi dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu terhadap muridnya yang datang terlambat. Maka pastikan dulu ketika ada anak yang mungkin terlambat atau ada masalah apapun itu ditemukan akar masalahnya apa gitu. Dengan
ya dengan mengelola emosi kita, misalnya dengan sabar itu. Intinya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunarto. Luar biasa jawabannya, memang benar. Ketika kertas yang saya berikan itu tidak rusak, tidak dirobek-robek, berarti Bapak Ibu itu sudah bisa mengelola emosinya dengan baik. Dengan melihat seperti itu kan kita jadi tahu bagaimana cara kita menangani anak di dalam sekolah, terutama dengan anak yang terlambat dengan kondisi latar belakang yang keluarganya memang sakit. Tetapi berbeda dengan kondisi yang anak terlambat tetapi berhenti dan merokok. Nah, itu mungkin ada di sini positif ya Pak dari kita untuk anak-anak yang terlambat. Nah, selanjutnya yang nomor 2, self awareness, mengenali peta emosi. Seperti yang warna hijau itu happy atau bahagia, yang kedua itu excited atau antusias, yang warna pink itu warna apa, tender atau takut, yang warna kuning scared itu scared takut, yang warna merah angry atau marah, yang warna biru sad atau sedih. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan peta emosi ini di jam pertama. Kenapa saya katakan bisa dipakai di jam pertama? Karena di jam pertama anak baru datang itu anak dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu bisa membuatkan kotak, lalu anak-anak untuk menuliskan suasana atau menggambarkan suasana hatinya, lalu disimpan atau dimasukkan di kotak. Nah, siapa nanti yang akan membukanya? Tentunya Bapak Ibu yang berada di kelas, supaya seandainya nanti ada anak itu yang murung, diam, kita bisa menganalisis karena suasana hatinya seperti ini. Nah, itu nanti bisa, kalau masalahnya itu sedang menuju ke menengah, itu bisa ke BK. Kalau sedang atau ringan atau sampai sedang, itu bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru. Boleh Bapak Ibu guru yang di kelas atau Bapak Ibu guru yang piket terlebih dahulu, seperti itu. Biasanya anak-anak itu kadang kalau berangkat suasana hatinya sering berubah-ubah. Ada yang cerianya kelewatan, ceria banget sampai nanti gangguin temennya. Ada yang biasa saja, ada yang sedih, setiap harinya sedih, mungkin karena punya cerita yang tidak bisa diceritakan, dipendam sendiri. Karena anak-anak itu unik ya Bapak Ibu guru. Jadi ada yang dia suka untuk cerita, ada yang suka memendam sendiri, ada yang semua temannya itu harus tahu, ada juga. Nah, dengan mengenali peta emosi atau suasana hati anak-anak, kita akan mengerti kenapa kok anak ini seperti ini di dalam kelas. Self regulation, mengendalikan diri dengan memahami otak. Oke, di sini ada gambar kepala seorang laki-laki dan di situ ada tulisan neokortex, limbik dan reptil. Kenapa kok di situ ada gambar reptilnya? Apa yang digambarkan dari reptil? Reptil itu seperti apa? Reptilnya itu dinosaurus. Dinosaurus. Kenapa saya tidak mengambil yang lain? Misalnya bebek, buaya atau yang lainnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Cuma 2 mode. Iya, 2 mode. Makanya gini Bu, ketika otak besar dan neokortex dan limbik itu tidak bekerja dengan baik atau tidak bisa menguasai emosi kita, yang datang itu reptilnya atau dinosaurusnya. Kenapa di situ ada dinosaurus? Karena dinosaurus itu kan biasanya pemarah atau apa-apa tidak ada sebabnya pun dia tetap gigit atau dia kalau mau jalan terjang aja. Jadi tidak ada kontrol ya. Jadi saat kita kehilangan kendali, maka otak yang bekerja itu otak reptil. Nah, ketika otak reptil ini mempunyai 2 mode. Kita itu mau fight atau flight, tempur atau kabur. Nah, kalau tempur berarti kita argumen dengan siswa. Kalau kita kabur berarti kita
memendam terlebih dahulu. Berarti kita dengarkan dulu, kita tahan dulu sehingga reptil kita tidak keluar. Karena itu di bawah kendali otak besar dan otak kecil. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Dinosaurusnya ada di kepala Bapak dan seorang murid. Tuh. Ketika Bapak guru dan murid bertengkar, maka dua-duanya itu menggunakan otak dinosaurus. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini karena otak besar dan otak kecilnya dia karena emosi tidak mengendalikan emosi, jadinya tidak tertahankan. Jadi yang keluar itu bukan akal sehatnya gitu maksudnya. Dia langsung berlebihan. Jadi buasnya lah yang keluar atau marahnya yang keluar. Sehingga apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi dinosaurus atau reptil? Apa Bapak Ibu? Apa Ibu? Boleh Ibu? Mungkin dari kita bisa pengendalian diri dulu, menguasai emosi kita untuk bertutur kata ke depannya kepada seseorang, baik itu bisa melukai atau seseorang, dan tidak menyangkut-nyangkutkan nama hewan. Itu sebenarnya hewan juga nggak ada salah. Udah itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini juga yang saya dapat. Jadi ya ini sedikit ngambil lah dari materi yang kemarin. Itu contoh penggambaran aja Bapak Ibu. Bukan aslinya seperti itu, bukan. Tapi penggambaran ketika kita marah itu bukan diri kita. Itu bukan diri kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Oke, selanjutnya. Mengendalikan diri dengan rumus tanya. Latihlah diri kita dan murid kita untuk mengendalikan emosi dengan menggunakan rumus tanya sebagai berikut. Yang pertama adalah terima kasih. Terima kasih yang dimaksud di sini itu kita harus menerima dan harus tarik napas dalam-dalam karena kita harus menerima emosi yang bergejolak di dalam tubuh kita. Semakin menolak kita semakin tersiksa. Selanjutnya adalah amati. Kita harus mengamati bagaimana kalau kita marah itu terus sedih, lalu takut. Nomor 3 adalah nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Yang selanjutnya adalah yakini. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Selanjutnya aksi. Setelah semua kendali dilakukan, tindakannya adalah kita harus berespon positif. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu boleh angkat tangan sebelah kanannya. Sebelah kanan. Oke. Kenapa kok saya minta Bapak Ibu itu untuk angkat sebelah kanan? Nah, di sini tangan kita itu bisa sebagai pengendali emosi. Ya, bisa jadi pengendali emosi. Contohnya seperti ini. Tangan ini bisa kita lipat, tapi tangan kanan ya. Ini mohon maaf saya karena mau megang mic. Tangan kanan itu bisa kita lipat, lalu kita tutup. Kenapa? Kita tutup karena coba rasakan ketika Bapak Ibu itu marah, sedih. Semakin ibu tekan, semakin Bapak itu mempunyai kontrol. Semakin otak kita itu berpikir. Makanya kalau ada orang berantem itu tangannya ngepal. Kalau dia nggak ngepal Bu, gitu, gitu. Tangannya maju Bu, karena otaknya itu tidak ada kendali. Jadi tangan kita harus ngepal. Semakin kita marah, semakin kita kepal. Itu salah satu dari bagian kontrol di dalam diri kita. Oke. Selanjutnya ini ada emosi dan respon. Apa yang dimaksud emosi dan respon? Ada yang sudah tahu?
kenapa ini kok bulat-bulat, tulisannya emosi, respon, tindakan, bulat-bulat, emosi, jeda, respon, dan tindakan. Ya, kalau misalnya emosi terus langsung ke tindakan berarti kan reaktif. Artinya waktu dia lagi emosi-emosinya langsung kalau mau berantem gitu. Tapi kalau misalnya emosi ada jeda dan tindakan, artinya ada proses berpikir di sana pada saat jedanya. Jadi respon yang akan dihasilkan dari emosinya pasti berbeda dengan yang tidak ada jeda. Gitu. Terima kasih Bu Sisi. Betul sekali. Ketika emosi langsung respon, tindakan kita itu tidak tahu apa nanti akibat yang akan kita timbulkan. Tetapi kalau kita emosi, kita jeda dulu, kita diam dulu, lalu kita respon, pasti kita akan memikirkan, seandainya aku begini, sebab dan akibatnya itu sudah terfikirkan. Beda dengan kalau yang emosi langsung bertindak. Makanya tangan kita itu harus menjadi kendali ketika kita emosi, sedih, marah, itu bisa menjadi kendali. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengontrol kondisi emosi dalam diri kita. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan teknik anak marah atau sedih. Nah, seperti yang sudah saya coba tadi, seperti tangan, pergelangan tangan itu mewakili batang otak, bagian paling primitif yang mengatur fonasi dasar tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Lalu selanjutnya telapak tangan. Telapak tangan itu mewakili sistem limbik termasuk amigdala, pusat emosi, terutama rasa sakit dan marah, dan hipokampus, memori. Ibu jari ditekuk ke dalam telapak tangan mewakili amigdala yang sedang aktif atau bersemangat. Saat emosi kuat muncul, jari-jari melengkung. Jadi ditekan semakin kuat. Lalu menutupi ibu jari mewakili korteks prefrontal PVC, bagian otak yang lebih maju dan bertanggung jawab atas pemikiran rasional, perencanaan, pengendalian impuls, empati, dan regulasi emosi. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akan membacakan semuanya. Dengan mengelola emosi dengan baik, kita bisa membina hubungan yang positif, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran diri yang lebih baik, serta meningkatkan prestasi akademik dan kesehatan mental terjaga, mampu menghadapi tantangan di kehidupan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka, materinya luar biasanya. Boleh Bu dibuka pertanyaan? Iya. Boleh Bapak Ibu 1 atau 2. Bu Ruby kok mesem-mesem, tanya aja Bu, silakan. Ya. Ini senang kalau suruh nanya ini Bu Ruby sekali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan sesuatu, ini terkait pengalaman di kelas ya Bu Rizka ya. Pada suatu pembelajaran saya tuh menemui seseorang anak itu sambil belajar sambil makan ya. Saya sudah mencoba melihat supaya kontak mata, supaya dia tahu bahwa saya melihatnya dan dia tahu saya melihatnya, tapi dia tetap makan. Akhirnya saya harus bicara. Nah, dalam bicara menasihati itu, saya membandingkan manusia dengan hewan. Saya katakan bahwa manusia itu memiliki akal pikiran, budi pekerti, dan norma-norma. Lalu apa bedanya dengan hewan? Hewan tuh kalau lapar dimanapun akan makan, tidak melihat situasi dan kondisi. Akhirnya kan sekolah kelas agak heboh menyoraki anak itu. Nah, setelah itu anak itu terlihat murung sekali, seperti down sekali ya. Nah, tapi tenang, jadi diam. Tapi sepanjang pelajaran saya sambil mengajar, sambil melirik terus, dia itu patah semangat. Akhirnya saya melakukan berbagai cara karena saya merasa kasihan, merasa khawatir. Sambil mengajar, saya sambil mencoba menyairkan suasana. Berkali-kali saya coba. Akhirnya saya berhasil, anak itu kembali ceria dengan berbagai cara.
Maksud saya itu saya ingin menyampaikan bahwa saya itu tidak marah gitu. Jadi saya tetap mencairkan suasana. Pertanyaan saya adalah apakah yang saya lakukan tadi itu salah dan apakah termasuk saya sudah bisa mengelola emosi saya, karena mengingat saat itu saya juga sebenarnya jengkel sekali dengan anak itu, tapi tetap saya kembalikan keceriaannya untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Iya, silakan Bu Rizka. Saya menjawab ya Bu, nanti seandainya kurang benar boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu guru. Oke, jadi seorang guru itu wajar kalau menasihati anaknya ketika di dalam kelas itu makan, karena tidak selayaknya di dalam kelas itu ketika pembelajaran anak itu makan, dan bisa dikatakan tidak sopan. Menurut saya ibu itu sudah benar bisa mengelola emosi, lalu bisa mengerti keadaan suasana hati murid yang lainnya, tidak hanya terpaku dengan satu anak saja. Benar ketika anak itu murung pasti anak tersebut itu mempunyai masalah. Tergantung anak itu mau terbuka atau tidak. Biasanya ada anak yang tertutup. Kalau anak yang tertutup biasanya ketika dicoba untuk dirayu supaya suasana hatinya ceria, dia memanipulasi dirinya. Dia ceria, tapi di dalamnya itu tidak. Seperti itu Ibu. Tapi yang Ibu lakukan itu sudah benar. Gitu. Terima kasih. Saya nambahin sedikit ya Bu Robi ya. Hebat Bu Robi, hebat, Bu Rizka hebat, semuanya hebat. Nah ini supaya terjadi yang Ibu ingatkan itu lebih mudah, itu awal pembelajaran buatlah kesepakatan. Nah kalau misalnya dia melanggar, nah kembalikan lagi, kita tadi sudah kesepakatan tidak ada makan minum saat pembelajaran, itu lebih nyaman sepertinya ya Bu ya gitu. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Betul ya yang disampaikan Bu Rizka dan ditambah tadi oleh Bu Siti, memang akhirnya ada muncul disiplin positif, diingatkan gitu dengan kesepakatan, lebih ramah gitu ya, lebih bijak gitu Bu ya. Ya, Bapak Ibu sebenarnya mungkin banyak yang ingin ditanyakan ya, termasuk juga saya, tapi kita bersabar Bapak itu. Ini mungkin tahap pertama karena juga waktunya kita memang punya kelas ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi kita akhiri pengimbasan dari calon fasilitator daerah pada bimbingan konseling yaitu Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka sudah memberi kami wawasan baru. Terima kasih Bu Siti sudah mensupport Bu Rizka dan kita semua untuk lebih maju lagi, lebih hebat lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kita akhiri ya Bapak Ibu ya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.